Ada kejahatan yang lahir dari bisikan iri dengki di sudut-sudut gelap perkotaan. Namun, ada pula kejahatan purba yang dipanggil dengan ritual, darah, dan nyawa. Kejahatan yang tak mengenal batas negara, yang diperdagangkan dengan harga fantastis layaknya komoditas mewah. Malam ini, kita tidak akan berbicara tentang hantu iseng yang mengetuk pintu atau penampakan di jalanan sepi. Kita akan menelusuri lorong paling busuk dari ilmu hitam. Sebuah kisah nyata tentang pertarungan hidup dan mati melawan santet lintas negara yang menggunakan media paling terkutuk yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Kisah ini berpusat pada seorang paranormal pilih tanding dari pedalaman Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Mbah Rogo dan muridnya Bramantio. Mereka dipaksa masuk ke dalam arena pertarungan gaib yang taruhannya bukan lagi sekadar kesialan atau kebangkrutan, melainkan jiwa yang membusuk selagi masih bernapas. Semua bermula pada suatu malam Jumat Kliwon di pertengahan tahun 2008, di padepokan sederhana Mbah Rogo yang terletak di lereng gunung terpencil di Situbondo. Keheningan malam terasa lebih pekat dari biasanya. Suara jangkrik dan binatang malam seolah enggan bersuara, digantikan oleh desau angin yang membawa hawa dingin tak wajar. Bramantio, atau biasa dipanggil Bram, sedang menyeduh kopi di dapur ketika Mbah Rogo memanggilnya dengan nada yang jarang ia dengar. Mbah Rogo, suara serak dan berat. Bram, kemarilah, bawa kopimu ke pendopo. Ada tamu jauh yang datang. Bram sedikit mengernyit. Tak ada suara mobil atau motor di luar. Gerbang padepokan pun masih tertutup rapat. Siapa tamu yang dimaksud? Dengan membawa 2 cangkir kopi hitam pekat, Bram melangkah ke pendopo. Di sana, Mbah Rogo duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya terpejam rapat namun raut wajahnya mengeras. Asap dari hiyo cendana yang baru dibakar meliuk-liuk di hadapannya, menebarkan aroma wangi yang anehnya terasa getir malam itu. Bram, tamu, Mbah, siapa? Mbah Rogo membuka mata perlahan, tatapannya kosong menembus kegelapan malam. Bukan raga yang datang, Bram, tapi ruh yang menjerit minta tolong. Dari seberang lautan, dari kota besar yang tak pernah tidur. Belum sempat Bram mencerna ucapan gurunya, telepon genggam Mbah Rogo yang model lama, yang biasanya hanya tergeletak tak berdaya, berdering nyaring memecah keheningan. Nomor yang tak dikenal. Mbah Rogo melirik telepon itu sejenak, lalu menatap Bram dengan pandangan yang tajam. Mbah Rogo, angkat, nyalakan pengeras suaranya. Bram menurut. Di ujung telepon, terdengar suara seorang pria parubaya yang terisak, putus asa, dan penuh kepanikan. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan kediaman Kiai Sobari? Mbah Rogo. Mbah Rogo, tenang tapi tegas. Waalaikumsalam. Benar. Dengan siapa saya bicara? Langsung saja ke intinya. Waktu kita tidak banyak. Pria di telepon itu, yang kemudian diketahui bernama Pak Haryo, adalah asisten pribadi seorang pengusaha wanita yang sangat sukses di Surabaya. Namanya Ibu Larasati. Seorang wanita tangguh berusia akhir 40-an, pemilik salah satu perusahaan ekspor-impor terbesar di Jawa Timur. Wanita yang terbiasa memegang kendali, kini terbaring tak berdaya di ranjang mewahnya, di dalam rumah megah yang kini terasa seperti peti mati. Pak Haryo menceritakan semuanya dengan napas tersengal. 3 bulan terakhir, kesehatan Ibu Larasati menurun drastis. Awalnya hanya demam biasa, lalu sakit perut yang tak tertahankan. Puluhan dokter spesialis, dari dalam hingga luar negeri, sudah angkat tangan. Hasil pemeriksaan medis selalu sama, tidak ada penyakit apapun. Semuanya normal. Tapi kondisi fisik Ibu Larasati berkata sebaliknya. Pak Haryo, ditelepon. Suara bergetar,
Ibu, ibu sekarang hanya bisa terbaring. Embah, badannya semakin kurus, tapi perutnya membesar dan mengeras seperti batu. Setiap malam, beliau menjerit kesakitan. Dan yang paling mengerikan, dari mulut dan hidungnya, Pak Haryo tak sanggup melanjutkan. Terdengar isak tangis yang pilu dari seberang. Mbah Rogo menghela napas panjang. Asap hiu di depannya tiba-tiba berputar kencang seolah ditiup angin badai. Padahal tak ada sedikit pun angin di pendopo itu. Mbah Rogo keluar belatung. Belatung bangkai, bukan. Hening seketika. Hanya suara isak tangis Pak Haryo yang kini semakin keras. Bram yang mendengar itu merasakan bulu kuduknya meremang hebat. Belatung bangkai keluar dari tubuh orang yang masih hidup. Ilmu macam apa yang bisa melakukan kekejian seperti itu? Pak Haryo tersekat. Bagaimana Mbah tahu? Ya, benar, Mbah. Belatung-belatung kecil berwarna putih kekuningan. Setiap kali ibu batuk atau muntah, bahkan saat dibersihkan, belatung itu terus muncul. Rumah ini sudah kami bersihkan berkali-kali, tapi bau anyir seperti bangkai tikus tidak pernah hilang. Kami sudah putus asa, Mbah. Mohon pertolongannya. Mbah Rogo, ini bukan kiriman biasa. Ini perang. Kirimkan foto terbaru atasanmu, alamat lengkap rumahnya, dan sepotong kain yang pernah ia kenakan. Jangan bertanya apapun lagi. Lakukan saja. Klik. Telepon ditutup. Mbah Rogo kembali memejamkan mata. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi guratan ketegangan. Bram duduk diam, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus santet biasa yang sering mereka tangani. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih mematikan. 2 hari kemudian, sebuah paket tiba. Di dalamnya ada foto Ibu Larasati di masa jayanya. Seorang wanita cantik, tegas, dengan sorot mata penuh wibawa. Sangat kontras dengan kondisi yang diceritakan Pak Haryo. Di samping foto itu, terbungkus rapi selembar selendang sutra berwarna biru laut. Aromanya masih wangi, tapi samar-samar tercium bau busuk yang sama seperti yang digambarkan Pak Haryo. Malam itu, Mbah Rogo memulai ritual penerawangan. Sebuah ritual untuk melihat kejadian atau tempat dari jarak jauh. Ia meminta Bram untuk menemaninya di dalam sanggar khusus. Sebuah ruangan kecil tanpa jendela yang dindingnya terbuat dari kayu jati tua. Di tengah ruangan, hanya ada sebuah meja kecil. Mbah Rogo meletakkan foto Ibu Larasati dan selendang itu di atasnya. Mbah Rogo, Bram, apapun yang kamu lihat atau dengar nanti, jangan bersuara. Jangan bergerak dari tempat dudukmu. Jaga dupa ini agar tidak padam. Kamu adalah jangkar saya di sini. Paham? Bram mengangguk, tenggorokannya terasa kering. Ia duduk bersila di sudut ruangan, menyalakan 3 batang dupa dengan aroma gaharu yang tajam. Mbah Rogo mulai duduk di depan meja, memegang selendang sutra itu dengan kedua tangannya, dan mulai melantunkan rentetan wirid dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti gumaman. Awalnya, semua terasa normal. Namun 10 menit kemudian, suhu di dalam sanggar turun drastis. Napas Bram sampai mengeluarkan uap tipis. Dupa di hadapannya yang semula terbakar tenang, apinya tiba-tiba bergoyang liar. Bram mendengar sesuatu. Suara, seperti alunan musik tradisional yang asing di telinganya. Nadanya mendayu-dayu, tapi menyimpan nuansa yang begitu mengerikan, seperti musik pengiring kematian. Tiba-tiba, Mbah Rogo tersentak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Mbah Rogo bergumam. Mata terpejam, bukan dari tanah ini. Gelap sekali. Baunya
bau amis darah bayi. Bram menahan napas. Bau amis darah bayi, jantungnya serasa mau copot. Suara musik aneh itu semakin jelas, seolah dimainkan tepat di luar dinding sanggar. Bram memberanikan diri melirik ke arah Mbah Rogo. Wajah gurunya itu pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang beradu argumen dengan seseorang yang tak kasat mata. Lalu, Bram melihatnya. Di dinding di belakang Mbah Rogo, sebuah bayangan muncul. Bukan bayangan Mbah Rogo. Bayangan itu kecil, setinggi anak balita, tapi bentuknya aneh. Bungkuk, dengan kepala yang terlalu besar untuk badannya. Bayangan itu bergerak-gerak, menari-nari mengikuti irama musik mengerikan yang hanya bisa didengar samar-samar. Bram ingin berteriak, tapi suara Mbah Rogo yang memintanya diam terngiang di kepalanya. Ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil terus berdoa. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Tapi suasana mencekam di ruangan itu justru semakin menjadi-jadi. Kini, selain suara musik, terdengar suara lain. Suara tawa, tawa cekikikan 3 orang pria dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tawa yang penuh kemenangan dan ejekan. 1 jam terasa seperti selamanya. Akhirnya, tubuh Mbah Rogo berhenti bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya. Sorot matanya tampak lelah luar biasa, seolah ia baru saja kembali dari perjalanan ribuan kilometer yang sangat berat. Bram, suara bergetar. Mbah, tadi ada. Mbah Rogo memotong. Mereka menyadari kehadiran kita. Mereka sengaja pamer kekuatan. Mbah Rogo bangkit perlahan, tubuhnya sedikit limbung. Ia berjalan ke kendi air dan membasuh wajahnya. Mbah Rogo, ini lebih buruk dari yang aku duga. Bram, ini bukan santet biasa. Ini adalah sihir mayat. Dikerjakan oleh 3 dukun dari perbatasan Thailand Selatan. Mereka menggunakan media yang paling najis dan paling kuat. Janin bayi yang dimumikan, yang mereka sebut sebagai janin emas. Bram terdiam, otaknya mencoba memproses informasi yang mengerikan itu. Janin bayi, dimumikan, digunakan sebagai alat untuk membunuh. Mbah Rogo menatap Bram dengan serius. Ritualnya sangat keji. Janin hasil aborsi atau yang dicuri dari kuburan, dikeringkan di atas bara api sambil terus-menerus dibacakan mantra pemanggil iblis. Perutnya diisi dengan ramuan-ramuan terkutuk dan potongan tubuh korban sebelumnya. Benda itu, janin emas, itu menjadi rumah bagi ribuan arwah penasaran yang diperbudak. Mereka tidak menyerang dari jauh, Bram. Mereka memasukkan benda gaib ke dalam tubuh target. Benda itu akan membusukkan organ dari dalam secara perlahan, menciptakan belatung-belatung itu sebagai manifestasi fisik dari energi kematian yang mereka kirim. Bram, kenapa? Kenapa ada orang yang mau melakukan hal sekeji itu pada Ibu Larasati? Mbah Rogo, uang, tentu saja. Persaingan bisnis. Aku melihatnya sekilas. Ada seorang rival yang sangat membencinya. Rival itu rela membayar miliaran rupiah untuk jasa dukun-dukun itu. Harga yang pantas untuk sebuah nyawa yang direnggut dengan cara paling menyakitkan. Mbah Rogo berjalan kembali dan duduk. Ia menatap foto Ibu Larasati dengan pandangan iba. Mbah Rogo, nyawa wanita ini sudah di ujung tanduk. Belatung-belatung itu adalah penanda. Jika sudah keluar dari semua lubang di tubuhnya, artinya organ dalamnya sudah hancur total. Waktunya tidak lebih dari 3 purnama. Bram, lalu, apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Apa kita akan ke Surabaya? Mbah Rogo menggeleng pelan. Belum. Pergi ke sana sekarang sama saja bunuh diri.
Energi mereka terlalu kuat di rumah itu. Kita akan coba serang dari sini dulu. Kita akan lakukan pembersihan jarak jauh. Siapkan semua perlengkapan. Air dari 7 mata air, kembang 7 rupa, dan kain kafan. Malam ini juga, kita dirikan pagar gaib untuknya. Persiapan pun dilakukan dengan tergesa-gesa. Bram mengambil air dari 7 sumber mata air keramat di sekitar lereng gunung, sebuah tugas yang memakan waktu berjam-jam. Sementara Mbah Rogo menyiapkan ubur rampe lainnya, melantunkan doa-doa perlindungan di setiap sudut padepokan. Mbah Rogo tahu, saat mereka memulai ritual ini, mereka secara resmi menyatakan perang, dan musuh mereka tidak akan tinggal diam. Tepat tengah malam, ritual dimulai. Di tengah pendopo, Mbah Rogo menggelar kain kafan. Di atasnya, ia meletakkan foto Ibu Larasati dan selendang sutra miliknya. Di sekelilingnya, diletakkan 7 mangkuk tanah liat berisi air dari 7 mata air yang sudah dicampur dengan kembang 7 rupa. Mbah Rogo, Bram, tugasmu sama seperti tadi. Jaga api, jaga dupa. Kali ini, serangannya akan lebih kuat. Mereka akan mencoba mengganggumu untuk memecah konsentrasiku. Apapun yang terjadi, jangan takut. Baca terus ayat kursi di dalam hatimu. Mbah Rogo kembali duduk bersila. Kali ini, ia memegang sebuah tasbih kayu stigi yang sudah tampak sangat tua. Matanya terpejam, dan bibirnya mulai komat-kamit melafalkan doa-doa dengan kecepatan yang luar biasa. Bram duduk di posisinya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar seperti genderang perang. 15 menit pertama, tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Tapi Bram tahu, ini adalah keheningan sebelum badai. Dan benar saja, tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara tangisan bayi. Bukan tangisan biasa. Tangisan itu melengking, pilu, dan penuh derita. Seolah bayi itu sedang disiksa dengan cara yang tak terperikan. Bram mencoba fokus. Ia memejamkan mata, mulutnya mulai merapal ayat kursi. Tapi tangisan itu semakin menjadi-jadi, semakin dekat. Kini terdengar seolah-olah bayi itu berada tepat di luar pintu pendopo. Bram memberanikan diri membuka mata, dan seketika itu juga, ia berharap tidak pernah melakukannya. Di ambang pintu pendopo yang gelap, ia melihat siluet sesosok makhluk kecil, persis seperti bayangan yang ia lihat di sanggar tadi. Bungkuk, dengan kepala besar. Makhluk itu tidak masuk, hanya berdiri di sana, di dalam kegelapan. Dan dari sosok itulah, suara tangisan memilukan itu berasal. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti menangis. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Bram tidak bisa melihat wajahnya. Hanya 2 titik merah menyala di tempat di mana seharusnya mata berada. Kedua titik merah itu menatap lurus ke arah Bram. Makhluk itu tertawa. Tawa kering, serak, seperti suara dahan kering yang patah. Itu bukan tawa bayi. Itu adalah tawa iblis yang terperangkap dalam wujud anak kecil. Bram merasakan sekujur tubuhnya beku. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Mbah Rogo di depannya sama sekali tidak bergerak. Tubuhnya bermandikan keringat, wajahnya tegang, konsentrasinya sepenuhnya tercurah pada pertarungan gaib yang tidak bisa dilihat oleh Bram. Makhluk kecil di ambang pintu itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi merangkak dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia merangkak masuk ke dalam pendopo, kepalanya terkulai miring dengan sudut yang mustahil. Suara seretan tubuhnya di lantai kayu terdengar begitu nyata, begitu dekat. Bram panik.
makhluk itu semakin dekat. Jaraknya hanya tinggal beberapa meter dari Mbah Rogo yang sedang rapuh dalam ritualnya. Bram tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia adalah jangkar, ia adalah pelindung gurunya di alam fisik. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Bram mengambil salah satu batang dupa gaharu yang menyala, dan dengan tangan gemetar, ia berdiri. Bram berteriak, suara gemetar, "Pergi kau, makhluk terkutuk, jangan ganggu guru saya." Makhluk itu berhenti merangkak. Ia mengangkat kepalanya lagi, menatap Bram dengan mata merahnya yang menyala-nyala. Mulutnya yang tak terlihat jelas dalam kegelapan menyeringai lebar. Tiba-tiba, lampu teplok yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di pendopo itu padam seketika. Bram tidak bisa melihat apapun. Ia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang memburu. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Bram merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Sesuatu yang dingin, basah, dan kasar. Ia sontak melompat mundur, menabrak tiang pendopo. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah kegelapan itu, dari arah Mbah Rogo, terdengar suara erangan kesakitan. Mbah Rogo, suara tertahan, penuh rasa sakit. Seketika itu juga, Bram tahu ritual mereka telah gagal. Serangan balik dari para dukun itu berhasil menembus pertahanan Mbah Rogo. Dalam kepanikannya, Bram meraba-raba mencari korek api. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, ia berhasil menyalakan kembali lampu teplok. Cahaya remang-remang kembali menerangi pendopo. Makhluk kecil itu sudah tidak ada. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal. Mbah Rogo terbatuk-batuk hebat. Ia memegangi dadanya. Dan saat ia menarik tangannya, Bram melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa beku. Tangan Mbah Rogo, ia baru saja batuk darah. Di saat yang bersamaan, telepon genggamnya berdering lagi. Nomor Pak Haryo. Dengan tangan gemetar, Bram mengangkatnya. "Pak Haryo, Mas Bram. Tolong, Ibu. Ibu Larasati kritis." Tiba-tiba beliau muntah darah dan belatung dalam jumlah yang sangat banyak. Dokter bilang, harapannya sudah tidak ada lagi. Bram menatap Mbah Rogo yang masih terbatuk dan berusaha mengatur napas. Gurunya itu menatapnya dengan pandangan yang tajam, penuh tekad, meskipun fisiknya jelas terluka. "Mbah Rogo," suara serak dan terputus-putus. "Mereka terlalu kuat untuk dilawan dari jauh. Kita tidak punya pilihan lain." Ia berhenti sejenak, menyeka darah dari bibirnya. "Bram, siapkan tasmu. Besok pagi, kita berangkat ke Surabaya. Kita datangi sarang ularnya secara langsung." Ada perjalanan yang ditempuh untuk mencari kesenangan, ada pula yang dilakukan untuk menyambung hidup. Namun perjalanan yang akan dilakukan Mbah Rogo dan Bramantyo pagi itu adalah perjalanan menuju mulut neraka. Mereka tidak membawa senjata tajam atau alat-alat modern. Amunisi mereka adalah keyakinan, keberanian, dan untayan doa yang menjadi satu-satunya perisai melawan kekuatan yang telah membuktikan sanggup melukai bahkan dari jarak ratusan kilometer. Surabaya, kota pahlawan yang sibuk dan tak pernah tidur, tidak menyadari bahwa di salah satu sudut mewahnya, sebuah perang gaib akan segera mencapai puncaknya. Perjalanan dengan mobil sewaan terasa aneh. Langit di atas mereka cerah, jalanan ramai seperti biasa. Tapi Bram merasakan hawa dingin yang terus menemaninya. Seolah ada penumpang tak kasat mata yang duduk di kursi belakang, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan tatapan benci.
Mbah Rogo lebih banyak diam. Matanya terpejam, bibirnya terus bergerak dalam wirid tanpa suara. Ia sedang mengumpulkan energi, membangun benteng spiritual untuk menghadapi apapun yang menanti mereka di depan. Mbah Rogo membuka mata, menatap lurus ke jalan. Mereka tahu kita datang. Bram, jangan lengah sedikit pun, bahkan saat di keramaian. Pintu masuk ke alam mereka bukan hanya di tempat sepi, tapi juga di celah kelalaian hati kita. Benar saja, saat mobil mereka memasuki gerbang tol Waru, gerbang utama menuju Surabaya, Bram merasakan kepalanya tiba-tiba pusing luar biasa. Telinganya berdenging nyaring, dan samar-samar, di antara deru suara klakson dan mesin kendaraan, ia kembali mendengar alunan musik kematian dari perbatasan Thailand itu. Ia menoleh ke arah Mbah Rogo. Gurunya itu hanya menatapnya tajam, lalu meletakkan telapak tangannya di puncak kepala Bram. Seketika, rasa pusing dan suara-suara aneh itu lenyap, digantikan oleh hawa hangat yang menenangkan. Itu adalah serangan pertama, sebuah salam selamat datang yang dikirim langsung oleh para dukun itu. Mereka tiba di kediaman Ibu Larasati menjelang sore. Sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana, berdiri megah di salah satu kawasan elit Surabaya. Namun kemegahan itu terasa palsu. Bram bisa merasakannya begitu turun dari mobil. Udara di sekitar rumah itu terasa berat, sesak, dan membawa bau anyir yang samar namun menusuk hidung. Bau kematian. Pak Haryo menyambut mereka di depan pintu dengan wajah kuyu dan mata yang bengkak. Ia langsung mencium tangan Mbah Rogo dengan takzim. Air matanya kembali menetes. Pak Haryo, suara serak. Mbah, terima kasih sudah datang. Kondisi ibu semakin parah sejak telepon semalam. Beliau tidak sadarkan diri. Tanpa banyak bicara, Mbah Rogo melangkah masuk. Interior rumah itu luar biasa mewah, dengan lantai marmer, perabotan impor, dan lukisan-lukisan mahal. Tapi semua kemewahan itu seolah diselimuti oleh lapisan debu gaib yang membuatnya tampak suram dan tak bernyawa. Beberapa anggota keluarga yang lain duduk di ruang tamu dengan wajah pasrah. Aura keputusasaan memenuhi setiap sudut ruangan. Mbah Rogo tidak menyapa mereka dulu. Ia berjalan perlahan mengelilingi ruang tengah. Matanya menelusuri setiap sudut, setiap benda, seolah sedang mencari sesuatu. Langkahnya terhenti di depan sebuah lemari kaca yang memajang berbagai koleksi miniatur dan benda seni. Matanya terpaku pada satu benda. Sebuah miniatur kapal pinisi yang terbuat dari logam berlapis emas, diletakkan di posisi paling tengah, tampak begitu indah dan megah. Mbah Rogo, benda ini, kapan datang ke rumah ini? Pak Haryo dan salah satu anak laki-laki Ibu Larasati saling berpandangan. Anak laki-laki, oh, itu hadiah, Mbah. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Hadiah dari rekan bisnis ibu dari Singapura. Katanya sebagai simbol kerjasama. Mbah Rogo mendengus pelan. Bukan simbol kerjasama. Ini adalah gerbangnya. Ini adalah jangkar yang mereka tanam di rumah ini untuk menyalurkan sihir mereka. Mbah Rogo menunjuk ke arah kapal emas itu. Lihat baik-baik. Di ujung tiang layarnya, ada ukiran kecil. Itu bukan ukiran biasa. Itu adalah segel iblis. Bram dan yang lainnya mendekat. Dan benar saja, di puncak tiang utama miniatur kapal itu, terukir sebuah simbol aneh yang meliuk-liuk seperti ular berkepala 3. Simbol yang memancarkan energi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka semua baru menyadarinya sekarang. Mbah Rogo, sekarang, antarkan saya ke kamar wanita itu. Kamar tidur utama Ibu Larasati lebih mirip suite hotel bintang 5. Tapi bau busuk di dalamnya jauh lebih pekat.
Di atas ranjang besar berseprai sutra putih, terbaring sesosok tubuh yang nyaris tak bisa dikenali sebagai Ibu Larasati yang ada di foto. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehitaman, dan perutnya membuncit keras. Matanya terpejam, tapi napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Ia adalah mayat hidup, jiwa yang terperangkap dalam raga yang membusuk. Mbah Rogo berdiri di samping ranjang, menatap wajah Ibu Larasati dengan iba. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. Mbah Rogo, kepada keluarga, malam ini penentuannya. Saya akan melakukan perjalanan batin untuk menemui mereka secara langsung. Tapi saya butuh bantuan kalian semua. Saya akan membuat benteng pertahanan terakhir di ruangan ini. Selama saya ritual, kalian semua, termasuk Bram, harus duduk melingkar di luar kamar ini. Jangan putus lantunan doa dan zikir. Apapun yang kalian dengar atau lihat, jangan berhenti. Jangan takut. Ketakutan kalian adalah makanan bagi mereka. Mengerti? Semua anggota keluarga mengangguk. Ada secercah harapan di mata mereka yang lelah. Mbah Rogo kemudian meminta Bram menyiapkan beberapa hal. Garam krosok kasar, 7 buah paku besi tua, dan beberapa lembar daun kelor. Mbah Rogo menaburkan garam di sekeliling ranjang Ibu Larasati, menancapkan paku di setiap sudut kamar, dan meletakkan daun kelor di bawah bantalnya. Mbah Rogo, Bram, kamu yang pimpin zikir di luar. Ingat, kamu adalah benteng terluar. Mereka akan menyerangmu paling dulu. Kuatkan hatimu. Tepat pukul 1 dini hari, ritual terakhir dimulai. Mbah Rogo duduk bersila di dalam kamar, di samping ranjang Ibu Larasati. Pintu kamar ditutup rapat. Di luar, Bram, Pak Haryo, dan 5 anggota keluarga lainnya duduk melingkar, membentuk pagar manusia. Dengan dipimpin oleh Bram, mereka mulai melantunkan zikir, suaranya menggema pelan di lorong yang temaram. Di dalam kamar, raga Mbah Rogo terdiam. Sukmanya telah pergi, melintasi dimensi, menuju sebuah gubuk terpencil di pedalaman hutan di perbatasan Thailand. Di luar, 10 menit pertama berlalu dengan tenang. Namun kemudian, neraka seolah membuka pintunya di rumah itu. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total, menyisakan kegelapan pekat. Suhu udara turun drastis, membuat semua orang menggigil kedinginan. Dari dalam kamar, terdengar suara pertama. Bukan suara Mbah Rogo atau Ibu Larasati, melainkan suara alunan musik kematian itu, kini terdengar sangat jelas dan memekakan telinga. Seolah sumber suaranya ada di dalam kamar. Salah satu anggota keluarga mulai terisak ketakutan, tapi Bram dengan cepat membentaknya pelan. Bram tegas tapi berbisik, terus berzikir, jangan berhenti. Kemudian, suara kedua muncul. Suara tangisan bayi yang menyayat hati, sama seperti yang mereka dengar di padepokan, tapi kali ini 10 kali lebih keras. Diikuti oleh suara tawa cekikikan 3 pria. Suara-suara itu seolah berputar-putar di sekeliling mereka. Pintu dan jendela di seluruh rumah mulai bergetar dan digedor-gedor dengan kekuatan brutal. Beberapa lukisan di dinding jatuh dan pecah, menimbulkan suara yang mengejutkan. Keluarga itu semakin ketakutan. Zikir mereka mulai goyah. Bram tahu ia harus tetap fokus. Ia memejamkan mata, mengeraskan volume zikirnya, mencoba mengabaikan teror di sekelilingnya. Namun, para dukun itu tahu siapa pemimpin pertahanan ini. Mereka mulai menyerang Bram secara pribadi. Dalam pejam matanya, Bram tidak lagi melihat kegelapan. Ia melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Ia melihat sebuah gubuk kayu yang reot. Di dalamnya,
Tiga orang pria kurus dengan wajah penuh rajah sedang duduk mengelilingi sebuah anglo berisi bara api. Di atas bara api itu, diletakkan sesosok tubuh kecil yang menghitam dan kering. Janin emas. Asap berbau busuk mengepul darinya. Saat ketiga dukun itu merapalkan mantra, janin kering itu bergerak-gerak. Tangannya yang mungil kejang seolah kesakitan. Pemandangan itu begitu nyata, begitu mengerikan. Lalu, salah satu dukun itu, yang matanya putih semua tanpa pupil, menoleh. Ia seolah menatap langsung ke arah Sukma Bram. Ia menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam karena getah pinang, lalu mengucapkan sesuatu dalam bahasanya. Seketika, pemandangan itu lenyap, dan Bram merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah ditusuk ribuan jarum panas. Ia terlempar ke belakang, punggungnya menabrak dinding. Zikir terhenti. Lingkaran pertahanan telah pecah. Di saat yang sama, pintu kamar di depan mereka terbuka dengan sendirinya dengan suara berderit yang panjang. Di dalam kamar yang gelap, mereka melihat siluet Mbah Rogo yang sedang duduk bersila. Tubuhnya kejang-kejang hebat, dan darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya. Raga fisiknya sedang sekarat karena sukmanya terdesak dalam pertarungan. Di samping Mbah Rogo, tubuh Ibu Larasati di atas ranjang tiba-tiba terangkat beberapa senti ke udara, melayang dalam posisi lurus, kaku seperti papan. Keluarga itu menjerit histeris. Semuanya menjadi kacau. Pak Haryo mencoba berlari masuk ke kamar untuk menolong Mbah Rogo. Tapi sebuah kekuatan tak terlihat melemparnya hingga jatuh. Pertarungan ini sudah diambang kekalahan. Bram, dengan napas tersengal dan dada yang sakit, melihat semua ini dengan putus asa. Gurunya akan mati. Ibu Larasati akan mati. Semuanya akan sia-sia. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu di ruang tengah. Miniatur kapal pinisi emas itu. Jangkar terkutuk itu. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bram bangkit dan berlari ke ruang tengah. Ia tidak peduli dengan suara-suara mengerikan atau bayangan-bayangan hitam yang melintas di sekelilingnya. Tujuannya hanya satu. Ia meraih miniatur kapal emas itu. Benda itu terasa dingin membeku di tangannya, seolah terbuat dari es. Tanpa berpikir dua kali, Bram mengangkatnya tinggi-tinggi dan membantingnya ke lantai marmer sekuat tenaga. Suara pecahan itu menggema di seluruh rumah. Dan setelah itu, hening. Semua suara gaib berhenti. Gedoran di pintu dan jendela lenyap. Suara musik dan tangisan bayi sirna. Udara yang tadinya sedingin es, perlahan kembali normal. Di saat yang bersamaan, dari dalam kamar, terdengar jeritan yang bukan berasal dari Ibu Larasati. Jeritan itu berasal dari tiga pria sekaligus. Jeritan kesakitan yang luar biasa, yang kemudian menghilang seolah ditelan bumi. Di dalam gubuk di perbatasan Thailand, ritual mereka hancur berantakan. Saat Bram menghancurkan jangkar fisik mereka, koneksi terputus. Energi hitam yang sudah mereka kumpulkan dalam jumlah besar tidak punya tempat untuk disalurkan, dan akhirnya berbalik menyerang tuannya. Salah satu dari mereka, sang pemimpin, langsung terbakar oleh api ritualnya sendiri, persis seperti daun kering. Dua lainnya mengalami kerusakan jiwa yang parah, menjadi gila seketika. Di dalam kamar, tubuh Ibu Larasati yang melayang jatuh kembali ke ranjang dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya kejang hebat sekali. Lalu ia memuntahkan segumpal besar sangat busuk. Keluar ribuan belatung yang sudah mati, tak bernyawa. Setelah itu, napasnya yang tadinya tersengal-sengal berubah menjadi pelan dan teratur. Ia jatuh tertidur. Tidur pertama yang damai setelah berbulan-bulan disiksa.
Tubuh Mbah Rogo berhenti kejang. Ia terbatuk beberapa kali, lalu terkulai lemas, pingsan karena kelelahan total. Perang telah berakhir. 2 hari kemudian, Mbah Rogo sudah siuman. Meskipun masih sangat lemah, senyum tipis terukir di wajahnya. Bram dengan setia menemaninya di kamar tamu. Ibu Larasati juga sudah sadar. Demamnya hilang, perutnya yang buncit mulai mengempis. Ia masih sangat lemah, tapi sorot mata kehidupannya telah kembali. Keajaiban telah terjadi di rumah itu. Mbah Rogo menceritakan kepada Bram apa yang terjadi dalam pertarungan batinnya. Bagaimana ia melawan 3 sukma dukun itu, dan bagaimana tindakan nekat Bram menghancurkan jangkar kutukan menjadi pukulan penentu yang menyelamatkan nyawa mereka semua. Mbah Rogo, suara lemah tapi jelas. Kamu belajar dengan cepat, Bram. Terkadang, dalam pertarungan gaib, keberanian dan tindakan di dunia nyata sama pentingnya dengan kekuatan batin. Kamu menyelamatkan kita semua. Seminggu kemudian, setelah kondisi Ibu Larasati cukup stabil, Mbah Rogo dan Bram pamit untuk kembali ke padepokan. Keluarga Ibu Larasati memberikan amplop yang sangat tebal. Namun Mbah Rogo menolaknya dengan halus. Mbah Rogo, ini bukan tentang uang. Ini tentang menolong jiwa yang teraniaya. Cukup gunakan harta ibu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sudah menjadi bayaran terbaik bagi saya. Kisah tentang nasib rekan bisnis yang mengirim santet itu terdengar beberapa bulan kemudian. Perusahaannya tiba-tiba bangkrut secara misterius. Dan ia sendiri ditemukan tewas di apartemen mewahnya di Singapura, dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, kurus kering, perut membuncit, dan dikelilingi oleh bau busuk yang menyengat. Ilmu hitam yang ia kirim, pada akhirnya, selalu menemukan jalan untuk kembali kepada tuannya. Kisah ini adalah pengingat yang mengerikan, bahwa di balik gemerlap dunia modern, di balik persaingan bisnis dan logika, ada dunia lain yang berjalan paralel. Dunia di mana iri dengki bisa menjelma menjadi kutukan mematikan, di mana nyawa bisa diperjualbelikan dengan ritual paling keji. Mbah Rogo dan Bramantio kembali ke kehidupan mereka yang tenang di lereng gunung. Namun pengalaman di Surabaya meninggalkan bekas yang dalam. Sebuah pelajaran bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, perlindungan terbaik hanyalah berasal dari kerendahan hati dan keyakinan yang tulus kepada Sang Pencipta. Karena di luar sana, di sudut-sudut gelap dunia, kejahatan purba akan selalu menunggu, mencari celah untuk memangsa jiwa-jiwa yang lalai. Selalu waspada, karena kita tidak pernah tahu tatapan iri siapa yang sedang mengarah pada kita saat ini. Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.